Halo, selamat malam semuanya. Welcome to our podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Fariza, mahasiswi dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Di podcast kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama teman-teman gue. Boleh diperkenalkan dulu, coba teman-teman aku. Guys, kenalin nama gue Veronica. Halo semuanya, kenalin nama gue Dias. Gue Mariska. Halo guys, kenalin gue Adia. Halo, gue Oke, setelah perkenalan gimana nih kabar teman-teman gue di musim hujan gini tuh, musim ekstrim gini tuh gimana tuh kabar-kabarnya? Baik, lo sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah gue juga baik. BTW, lo pada tahu nggak sih yang lagi viral tuh Bunda Korla itu yang suka live di Instagram? Wah, siapa itu? Nggak tahu gue. Itu loh yang suka live di Instagram dan sering masuk FYP TikTok. Terus kalau live dia suka ngomong YOLO itu. Siapa dah? Nggak tahu gue. Itu loh Yas, dia itu orang Indonesia, tapi dia tinggal di Jerman. Dia suka live di Instagram dia dan suka marah-marah gitu. Tapi karakternya disukain banyak orang kok Yas, karena dia itu menghibur gitu loh, marah dia. Oh iya, gue tahu tuh dia tuh pernah denger gue. Tapi emang cuma gue nggak tanya-tanya. Oke, ini out of the topic kita ya. Ini Bunda Korla tuh bisa nggak sih masuk ke dalam materi kita gitu? Itu materi apa ya? Nah, jadi di sini tuh kita mau ngejelasin materi pendekatannya. Nah, yang pertama ada pendekatan neurobiologis, yang kedua ada psikoanalisis, yang selanjutnya ada pendekatan perilaku, dan yang terakhir ada pendekatan kognitif. Coba dong Raffi dijelasin. Nah, sebelum kita masuk ke pendekatan-pendekatan ini ya, kira-kira ada yang tahu nggak sih asumsi dasar buat memahami manusia tuh kayak gimana? I know. Oke, first pada basicnya kan semua individu di dunia ini gak sama ya guys. Dan udah pasti karena kita semua berbeda-beda. Pasti dong. Jadi punya keunikan tersendiri nih. Nah, jadi udah fix banget yang pertama itu berbeda individu itu harus kita pahami. Ya dalam memahami manusia. Yang kedua kita juga harus memahami orang lain dengan seutuhnya nih, jangan cuma lihat covernya doang. Siapa nih yang suka ngelihat orang dari covernya? Biasanya cowok sih. Cowok sih. Fix sih. Fix banget, gue mengakui. Gue sama mereka, soalnya zaman sekarang tuh kayak mayoritas orang tuh cuma lihat covernya doang, nggak tahu tuh sisanya gimana. Tuh guys, nah karena dengan kita memahami perilaku seseorang, kita bisa memahami dan mencari variabel penyebab perbedaan prestasi tiap individu guys. Nah, kita ngebahas dikit nih soal asumsi dasar-dasarnya. Langsung aja kali ya ke pendekatannya. Coba dia tolong. Oke, yang pertama itu ada pendekatan neurobiologis. Pada tahu nggak sih apa tuh? Pada tahu nggak? Apa tuh? Oke, jadi pendekatan neurobiologis itu adalah pendekatan yang berusaha menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam tubuh manusia, terutama dalam otak dan susunan syaraf. Pendekatan ini mencoba menyederhanakan perilaku yang diamati dari kejadian-kejadian mental seperti pikiran dan emosi menjadi proses biologis. Contohnya itu loh, kalau Bunda Korla itu ditelepon orang, atau kalau orang nggak sengaja nyenggol dia di jalan, dia suka emosi gitu sampai ngeluarin bahasa-bahasa yang kayak tabu gitu. Itu loh. Nah, gimana? Kalau dia di jalan tuh ya disenggol orang, dia kayak apa sih nyanyi gitu, pakai bahasa Jerman gitu. Nyanyi apa tuh nyanyi? Nggak tahu deh apa tuh. Ya lanjut. Nah, selanjutnya nih ada pendekatan psikoanalisis. Tokoh dari pendekatan itu namanya si Sigmund Freud. Menurut si Sigmund Freud itu perilaku adalah itu ditentukan oleh insting bawaan yang sebagian besar nggak disadari. Dalam pandangan psikoanalisis kepribadian manusia, ada yang merupakan interaksi antara ID, ego, dan superego.
Di sini gue mau ngejelasin soal soprego nih. Soprego itu merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Contohnya aja nih biar gampang, kayak misalkan gue sama Rapi kayak. Nah, si Rapi ini kan punya PS5 nih, dan gue pengen banget tuh PS5 karena mahal dan langka sekarang. Gue bisa aja maling gitu PS5 Rapi gitu. Rapi pun gak akan tahu gitu kalau yang maling tuh gue. Cuma ya gue gak ngelakuin itu karena gue tahu itu salah gitu. Walaupun bisa aja gue lakuin gitu. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya gue bakal jelasin ID. Jadi ID ini adalah kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Jadi di ID ini ada dua insting yang dominan. Yang pertama itu ada yang tahu apa namanya? Libido. Ada yang tahu libido nggak? Itu apaan? Jadi libido itu adalah insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. Jadi insting ini disebut juga insting kehidupan atau eros. Bukan saja hanya dorongan seksual, tapi segala hal yang mendatangkan kenikmatan, termasuk kasih sayang ibu. Yang kedua ada Thanatos. Insting Thanatos ini adalah insting destruktif dan agresif yang merupakan insting kematian. Semua motif manusia adalah gabungan antara ethos dan Thanatos. ID bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, ingin segera memenuhi kebutuhannya. ID bersifat egoistis, tidak bermoral dan tidak mau tahu kenyataannya gimana. Oke, selanjutnya ada ego. Ego menjembatani tuntunan ID dengan realitas di dunia luar. Ego sebagai mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistis. Ego lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud yang rasional. Ego bergerak berdasarkan prinsip realitas dan ego juga salah satu pemicu manusia melakukan sesuatu. Oke. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang nampak dan dapat diukur. Perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya, dan dari hasil belajar itulah manusia bisa berperilaku. Nah, oleh karena itu manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Behaviorisme ini juga bisa disebut sebagai perilaku stimulus respon atau SR. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada pendekatan kognitif. Psikologi kognitif berpendapat bahwa manusia bukan hanya penerima stimuli yang pasif. Mental manusia mengelola informasi yang diterimanya dan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk baru dan memilihnya dalam kategori-kategori. Nah, ini kan kita udah ngejelasin banyak nih ya. Pasti udah pada paham nih ya. Nah, ini kalau udah paham nih, udahin aja kali ya biar gak lama. Gimana guys? Udah cukup? Udahin aja kali. Gimana nih? Cukup. Cukup kali ya, kita udah panjang kali lebar kita menjelaskan. Oke. Jadi kalau misalkan udah merasa puas buat penjelasannya, kita segitu aja kali guys di penghujung podcast kali ini biar nggak terlalu kepanjangan. Gue Fariza dan teman-teman gue mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Thank you.